Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Bahri. Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 manajemen pemasaran dengan judul Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Profil perusahaan. Perseroan didirikan di Bandung pada tanggal 25 Juni 1979 dengan nama PT Maskapai Asuransi Jasa Tania berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi SH yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 bulan Oktober 1979 nomor 87. Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha pada tahun 1987, perseroan telah mengalami perubahan nama menjadi PT Asuransi Jasa Tania serta berpindah domisili dari Bandung ke Jakarta. Lalu pada tahun 2013, perseroan melakukan rebranding logo dan merubah corporate image sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan brand image perseroan. Produk yang ditawarkan semakin bervariasi dengan mengembangkan produk retail seperti JT Auto, JT Gria, dan JT Travel. Pada tahun 2019, perseroan berhasil meraih sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 sebagai wujud komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada customer. Sampai saat ini, ada lebih dari 300 karyawan PT Asuransi Jasa Tania di seluruh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk. Terdapat 3 jenis tipe produk asuransi Jasa Tania, yaitu 1. JT Auto yang terdiri dari kendaraan bermotor, yang kedua JT Gria yang terdiri dari kebakaran, gempa bumi, proyek konstruksi, yang ketiga JT Travel pengangkutan barang, PAR, IR, pengiriman uang, yang keempat JT Trip masih dalam tahap pengembangan. Segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar, dan bauran pasar. Saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Perusahaan asuransi Jasa Tania membagi kelompok nasabahnya berdasarkan demografis dengan latar belakang pekerjaan seperti pegawai swasta, kalangan pelajar, kalangan pegawai negeri sipil, dan perseroan. Target pasar. Dalam penargetan ini, perusahaan memberikan pengetahuan produk kepada para agen dan supervisor manajer. Penilaian penargetan ini menelaah beberapa kondisi yang ada pada calon nasabah. Dalam hal ini, Jasa Tania mencakup pasar dengan menerapkan pola full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok konsumen tanpa terkecuali dengan cara memperkenalkan dan mengkomunikasikan produknya kepada calon nasabah dan dengan membandingkan produk pesaingnya. Posisi pasar. Dalam memposisikan pasar, Jasa Tania di benak konsumen adalah dengan meningkatkan layanan purna jual. Hal ini perlu ketika seorang nasabah akan berurusan pelayanan administrasi baik dalam rangka klaim maupun pemutusan kontrak oleh konsumen. Jasa Tania melayani konsumen sehandal mungkin sehingga akan mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh nasabahnya. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia untuk mempermudah segala transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh nasabahnya. Selanjutnya adalah bauran pasar. Kegiatan usaha yang ditujukan Jasa Tania untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Bauran pasar di sini terdiri 4 langkah, yaitu produk. Ada 3 jenis produk asuransi Jasa Tania, yaitu JT Auto, JT Travel, dan JT Gria. Yang kedua adalah harga. Dalam menentukan harga, PT Asuransi Jasa Tania menggunakan cost plus pricing method. Yang ketiga, promosi yang digunakan PT Asuransi Jasa Tania yaitu personal selling. Yang keempat, distribusi yang digunakan PT Asuransi Jasa Tania adalah dengan distribusi secara langsung. Manfaat internet dalam melakukan pemasaran.
Pemanfaatan internet dilakukan oleh perusahaan asuransi jasa tania dengan membuat terobosan, yaitu salah satunya pembuatan aplikasi pemasaran baru yang terdapat di perusahaan asuransi jasa tania. Nama aplikasi tersebut adalah Justan Apps yang bisa didownload atau diakses melalui Play Store maupun App Store. Justan Apps berisi penjualan produk-produk asuransi Justan yang dapat dipesan secara online. Aplikasi Justan Apps menawarkan berbagai macam jenis asuransi yang dijual secara online dan instan. Produk yang ditawarkan saat ini adalah Justan Trip, masih dalam pengembangan. Selanjutnya, analisis lingkungan internal perusahaan atau IFAS. Faktor-faktor terkait dengan analisis lingkungan internal perusahaan meliputi 1. Struktur organisasi perusahaan. Struktur PT Asuransi Jasa Tania Tbk sudah efektif karena setiap divisi mempunyai kepala bagian dan karyawan. Yang kedua, sistem manajemen dan sumber daya manusia. Perusahaan sudah mengadakan pelatihan untuk memberikan pelatihan mengenai pemahaman atau manfaat asuransi. Yang ketiga, teknologi. Jasa Tania telah menggunakan sistem komputerisasi dan internet untuk mempermudah kinerja karyawan, mempercepat pelayanan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, sarana prasarana dan fasilitas. Adanya area parkir yang cukup memadai untuk mobil dan motor, terdapat ruang tamu, ruang meeting yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan klien dan rapat internal perusahaan. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal perusahaan atau EVAS. Faktor-faktor terkait dengan lingkungan eksternal perusahaan meliputi demografis. Jumlah hasil sensus penduduk menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yaitu sekitar 271 juta jiwa. Hal ini merupakan peluang yang terbuka lebar bagi industri asuransi. Yang kedua, ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 sebesar 5,27%. Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal 1 2020 sebesar 6,6%. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 juga masih lebih tinggi dibandingkan pada kuartal 2 2020 yang sebesar 5,01%. Sementara ini, pertumbuhan ekonomi semester 1 2020 tumbuh 5,17%. Selanjutnya, politik dan hukum. Definisi asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD Republik Indonesia. Selanjutnya, sosial budaya. Sosial budaya merupakan penilaian dan sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi strategi. Dengan adanya asuransi, masyarakat akan merasa aman karena asuransi sebagai alat untuk menjamin resiko yang tidak terduga, mempermudah seseorang dalam meminimalisir resiko, baik itu jiwa maupun harta benda yang kita punya. Teknologi. Manfaat dari pertumbuhan teknologi informasi yaitu mempermudah dalam melakukan sosialisasi, promosi, inovasi melalui media internet, mempermudah kegiatan operasional perusahaan, saling membantu kinerja antara kepala divisi dan staf perusahaan demi mewujudkan apa yang ingin dicapai perusahaan. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang sedang dihadapi pertama yaitu banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia ditambah dengan munculnya pendatang baru pada pengelolaan produk yang sejenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi berorientasi pasar yang dilakukan PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan suatu rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam kondisi persaingan produk asuransi yang semakin ketat saat ini, perusahaan perlu melaksanakan strategi berorientasi pasar yang terarah agar mampu mempertahankan dan menghadapi persaingan antar perusahaan asuransi di Jakarta menggunakan strategi pemasaran STP atau Segmenting, Targeting, Positioning dan dikembangkan dengan marketing mix. Selain itu juga strategi orientasi pasar yang efektif adalah strategi membuka cabang baru di setiap daerah, memperluas jaringan keagenan dengan membangun hubungan partnership dengan perusahaan yang ingin menggunakan produk jasa lainnya, lalu menggunakan sarana teknologi yang ada untuk kegiatan promosi dan melakukan kegiatan promosi yang intensif dan efektif untuk mematahkan brand image para pesaing. Terdapat kesimpulan dari
laporan yang saya buat, yaitu asuransi jasa tania adalah asuransi yang digunakan oleh nasabah asuransi baik otomotif, properti, dan travel. Dalam memasarkan produknya, PT Asuransi Jasa Tania menerapkan strategi pemasaran STP yang terarah, meliputi segmenting, targeting, positioning, serta pengembangan marketing mix yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Melakukan pembukaan cabang-cabang baru yang mampu meningkatkan pemasaran dan memanfaatkan teknologi promosi seperti Just Dance Apps. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengaruh marketing mix terhadap pemasaran produk, yaitu produk yang sesuai dengan permintaan konsumen, strategi promosinya menggunakan personal selling, dan harga yang ditetapkan menggunakan metode cost plus pricing, serta distribusi langsung yang digunakan oleh perusahaan akan dapat meningkatkan volume penjualan produk. Selanjutnya, saran saya di sini yaitu PT Asuransi Jasa Tania mempunyai karyawan yang terbatas, sehingga setiap karyawan menguasai semua bidang yang ada akibatnya tidak efektif dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Maka PT Asuransi Jasa Tania hendaknya menambah beberapa karyawan supaya lebih efektif lagi dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, yaitu memberikan penjelasan yang sedetailnya tentang produk asuransi yang dimiliki oleh perusahaan dan juga lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan di setiap bidangnya. Yang kedua, promosi yang digunakan PT Asuransi Jasa Tania yaitu personal selling. Dari segi promosi juga ditingkatkan lagi supaya konsumen mengetahui informasi akan produk asuransi dan menambah promosinya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.